Kakak Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin. Kakak Pandu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kakak mau absensi dulu. Hari ini yang sudah masuk Hana, yang lain kemana Hana? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, mungkin di jalan kali Kak. Oke, udah sambil menunggu teman-temannya hadir, kita mulai pembelajaran saja ya. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang sistem gerak. Sebelumnya masih ingat dong dengan kakak siapa? Karisma. Oke, nah hari ini kita belajar tentang sistem gerak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba berdiri. Nah, coba sekarang angkat tangannya ke atas kepala. Terus sekarang tangannya ditaruh di samping, diarahkan ke samping. Terus pegang siku tangan. Terus lutut. Nah, sekarang coba lompat di tempat. Nah, kegiatan yang udah kita lakukan tadi itu apa sih namanya? Bergerak. Oke, boleh duduk lagi. Nah, kira-kira nih, kita bisa nggak sih bergerak? Kalau gimana sih caranya bergerak kalau menurut kalian? Kalau bergerak kita harus punya otot. Oke, punya otot, betul. Terus kira-kira selain otot kita harus punya apa? Punya apa ya Kak? Nggak tahu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, Oke. kalau kita umpamain begini, kalau kita mau bergerak itu mobil bergerak nih. Ini kakak gambar mobil ya. Dan gimana sih gambar mobil itu begini ya kalau nggak salah. Iya. Ini mobil. Ini mobil diam. Terus pas ada orang main ke dalam, itu mobilnya bergerak nih. Sampai sini, maaf ya, gambarannya sangat estetik. Oke. Nah, dari mobil bergerak dari sini ke sini, dari A ke B, itu kira-kira butuh apa sih? Kalau mobil bergerak butuh apa? Butuh apa ya Kak? Iya. Oke, butuh roda. Betul. Selain itu di dalam mobil itu untuk menggerakkan ada Mesin ada mesin. Nah, jadi kita sebagai manusia itu untuk bergerak juga perlu mesin yang menggerakkan tubuh kita. Nah, kira-kira apa ya di dalam sistem gerak kita itu ada apa? Nah, mobil untuk bergerak itu selain ada mesin perlu apa ini? Roda. Selain roda perlu apa? Selain roda, bensin. Mesin. Bensin. Jadi mesin itu bisa digunakan kalau ada bensinnya, makanya harus ada bensin. Nah, sama juga manusia nggak mungkin bergerak kalau cuma punya tulang tapi nggak punya otot. Nggak mungkin bisa bergerak kalau cuma punya otot tapi nggak punya tulang. Sama seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, jadi sistem gerak manusia itu yang pertama itu sistem gerak manusia itu yang pertama ada tulang. Kalian punya tulang? Punya. Terus selain tulang kira-kira apa lagi? Ini yang ada di sini ini apa namanya? Otot, bukan. Sendi. Sendi itu berperan kalau kita
belok kanan dan kiri. Sama. Selain tulang dan sendi kita butuh apa? Otot. Nah, otot tadi itu ibaratkan bensinnya. Jadi tulang nih, anggap tulang sebagai mesin ya. Kalau tulang tanpa otot kira-kira bisa bergerak nggak? Enggak, karena mesin tanpa ada bensin dan tanpa bahan bakarnya nggak akan bisa bergerak. Sedangkan sendi itu ibarat pengemudinya. Nah, kita cuma punya tulang sama otot, gerak terus tapi nggak bisa dikendaliin. Nah, pengendali itu adalah sendinya. Tuh. Jadi semua ini baik tulang, sendi, otot itu bekerja sama untuk menggerakkan sistem gerak manusia. Tuh. Nah, sampai sini kira-kira ada yang bingung tentang sistem gerak manusia? Enggak, Kak. Oke. Nah, karena dari yang sudah kita bahas tentang sistem gerak manusia itu tadi ada tulang, ada sendi dan otot. Kakak mau tanya nih, kira-kira yang berperan sebagai komponen penggeraknya itu apa? Yang menggerakkan? Sendi. Yang menggerakkan? Apa tulang? Yang tadi kalau kita ibaratkan mobil itu yang dia peran utamanya untuk menggerakkan tulang. Menggerakkan. Otot. Otot. Betul ya. Kakak kasih bintang 1 nih di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya kalau yang berperan sebagai yang digerakkan. Yang digerakkan kalau itu pengemudinya ya? Iya, pengemudinya Berarti berarti sendi dan tulang. Jadi mereka ini digerakkan oleh otot. Jadi mereka sama-sama bekerja sama untuk menggerakkan sistem gerak manusia. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, belum. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang, karena kita sudah membahas tentang komponen sistem gerak manusia, yaitu ada tulang, sendi, dan otot. Kakak kasih jeda waktu 5 menit untuk mengulas lagi atau boleh disimpulkan. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang otot. Oke.
tulangnya nggak sih? Iya. Ada. Terus yang kalian makan itu kira-kira tulangnya, daging dan daging atau kulitnya? Tulang itu. Aku suka makan tulang. Ketahuan deh. Aku suka makan dagingnya sama kulitnya. Oke. Juga suka. Nah, jadi kira-kira kalau dilihat nih dari sistem gerak manusia, jadi ayam goreng yang kalian makan itu adalah sendi dan ototnya loh. Kenapa kak? Ya karena tulang pada tulang dianggap, kalian bayangin deh ini tulang tangan. Nah di luar tulang tangan itu kan ada, kalau kita sebut dagingnya. Padahal di daging itu banyak otot dan juga ada otot. Nah di bagian sininya itu ada sendi yang memudahkan untuk menggerakkan, misalnya mau kanan bisa ke kanan gitu kan. Nah jadi yang kalian makan dari ayam goreng yang kalian makan itu adalah ototnya, maaf bukan sendi ya, Vanessa, karena salah, jadi ototnya nih. Nah otot dari ayam yang kalian makan itu ada di luar, yang banyak ada di daging yang kita makan itu. Begitu. Nah kalau misal jadi kita mau coba sekarang taruhnya di sini, bukan di bagian dalam sini. Nah terus coba kamu taruhnya gini. Boleh gini juga. Kamu rasain deh, kalau enggak ya di sebelah sini nih. Nih, kamu rasain di sini itu dagingnya bisa mengkerut kalau pas diginiin, sedangkan kalau diginiin dagingnya seolah kayak memanjang. Iya sih ya. Nah itu adalah otot. Jadi kalau kalian simpulin dari kegiatan kita yang kita lakukan barusan, dari kegiatan seperti ini, berarti otot itu bisa apa sih? Bisa bergerak. Bisa bergerak. Oke. Selain itu Elastis. Oke, elastis. Selain itu apa? Bisa mengkerut atau memendek, dan juga apa kalau begini? Memanjang. Memanjangnya nggak sih? Coba kamu rasain deh. Nih. Kalau pas begini memendek. Kalau pas begini memanjang. Itu adalah apa? Otot. Nah, kita mau bahas tentang otot. Otot manusia. Nah, jadi tadi yang udah kita lakukan, otot itu karakteristiknya apa? Bisa memanjang. Oke, bisa memendek. Karakter otot dapat apa? Memanjang dan memendek. Oke, dapat memanjang dan memendek. Atau tadi kalau anda sebut itu elastis ya, karena kalau otot digerakkan, tulang digerakkan oleh sendi dan otot, maka kan nggak mungkin kalau ototnya, tulangnya pengen belok ke kanan tapi ototnya diem aja, pasti nggak akan terjadi gerakan. Jadi gini terus gitu. Nah jadi karakteristik yang pertama yang udah kita ketahui, kalau otot itu karakteristiknya apa? Dapat memanjang dan juga memendek gitu. Karena itu dapat terjadi gerakan. Nah selain itu, selain dapat memanjang dan memendek, karakteristik otot itu memiliki 3 karakteristik utama nih. Kita bahas ya sekarang. Karakteristik utama otot. Yang pertama, Apa tuh yang pertama kak? yang pertama
kegiatan kita. Otot dapat memanjang dan memendek. Nah, apa sebutannya? Kontraktilitas. Nah, memanjang dan memendek. Jadi karakteristik utama otot itu tadi kakak sebut ada 1, 2, 3 di sini ya. Nah, yang pertama itu kontraktilitas, yaitu dapat memanjang dan memendek dari aktivitas yang sudah kita lakukan tadi nih. Dan kegiatan seperti ini kan kita lihat dapat memanjang dan juga memendek. Selanjutnya ekstensibilitas nih, maaf kakak salah. Jadi kalau kontraktilitas itu kontraksi, maaf. Jadi kontraksi itu dapat memanjang. Nah, eksibilitas baru memendek gitu ya, maaf. Jadi kalau kontraktilitas itu memendek nih, kata kuncinya itu ada di kontraksi, kontraktilitas, kontraksi. Kalau ingat kontraksi, kontraktilitas berarti tuh otot dapat memendek. Terus ekstensibilitas, ekstensi, ingat ekstensi berarti dapat memanjang. Nah, selain itu ada yang namanya elastisitas atau otot bisa kembali ke ukuran semula. Elastisitas. Otot dapat kembali. Ini adalah tiga karakteristik utama dari otot, yaitu kontraksilitas itu memendek. Tadi berarti kegiatannya yang pas tangan diluruskan atau ditekuk. Lalu ekstensibilitas yaitu memanjang, berarti tangan direntangkan. Terus elastisitas. Nah, elastisitas itu otot dapat kembali. Jadi kan setelah terjadi aktivitas kontraksilitas dan eksibilitas, otot dapat kembali ke semula. Nah, itu namanya elastisitas. Kalau misalnya kira-kira apa yang terjadi kalau otot ternyata tidak punya karakteristik elastisitas? Gak bisa kembali. Berarti kalau misalnya lagi kontraksi dia begini, udah diem aja, dia nggak bisa kembali ototnya. Terus kalau pas ekstensibilitas dia udah diem aja, dia nggak bisa kembali. Nah, makanya karena otot kita bisa kembali, bisa memendek, bisa memanjang, karena itu ada elastisitas, otot dapat kembali ke bentuk semula. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, kalau enggak, kita mau belajar selanjutnya masih tentang otot. Kita mau belajar tentang jenis-jenis otot. Oke, Apa tuh jenis-jenis otot? jenis-jenis otot. Bayangin.
gambar kakak bawa ininya ya, gambarannya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan tanpa harus kakak beri waktu, boleh ya, biar langsung tektok aja. Oke, Kak. Jenis-jenis otot itu yang perlu kita ketahui ada 3. Ini satu ya, ini kedua. Ototnya seperti Dilanjut ya, Kak. iya. Jadi otot kita itu kan bagian kecil ya, termasuk bagian kecil dari penyusun tubuh kita. Bentuknya seperti ini kalau ditingkatkan. Di sini ada skala-skalanya. Oke, segini aja cukup ya dulu. Selanjutnya yang ketiga itu dia mirip kayak batang pohon nih. Ini ada kulit-kulitnya juga. Ini kita anggap ini adalah jenis-jenis otot nih. Kok bentuknya kayak gini ya? Ternyata otot kita itu ketika didekatkan, karena otot itu kan termasuk benda penyusun dari tubuh kita nih. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ini yang pertama itu adalah otot polos. Ini adalah otot polos. Sedangkan yang kedua ini nih adalah otot lurik. Makanya tadi kakak bilang ada demi
Oke. Nah, kalau nggak ada kita mau buat kita akan bahas tentang perbedaan dari ketiga jenis otot yang sudah kita pelajari tadi. Ini sudah boleh dihapus? Boleh Kak, boleh. Ini kakak hapus ya. Oke Kak. Kita mau belajar tentang perbedaan jenis-jenis otot. Apa ya perbedaan dari ketiga jenis otot itu? Kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang otot polos. Kita bahas otot polos dulu ya. Boleh. Otot polos. Coba diamati dari gambar yang udah digambar tadi. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Yang polos seperti potongan kayu. Nah, atau gelondongan. Bisa nih bentuknya seperti gelondongan. Gelondongan. Terus apa lagi nih? Kira-kira? Terdapat pada organ pencernaan dan pernapasan. Nah, otot polos ini ada di organ pencernaan dan pernapasan. Oke, kira-kira apa lagi? Ada yang kalian temukan? Udah ya? Udah. Oke. Jadi kalau otot polos itu bentuknya seperti gelondongan dan organ yang ada otot polosnya itu ada di organ pencernaan dan pernapasan. Pencernaan kita itu ada di mana sih? Di perut. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang otot apa? Lurik. Otot lurik. Apa ya ini ciri perbedaan jenisnya? Cirinya deh, ciri dari otot lurik itu apa? Iya. Bentuknya seperti apa? Silindris, serabut. Oke. Berbentuk silindris. Nih, bentuknya itu silindris kan? Mirip kayu gelondongan, tapi kalau ini kita sebut gelondongan, kalau ini itu seperti karena dia sangat kecil-kecil, dia seperti kabel seperti serabut kabel. Terus selanjutnya apa lagi cirinya yang kalian temukan? Menempel di tulang. Oke, menempel di tulang. Emang apa kalau misalnya timbul pertanyaan emang apa ya perbedaannya? Kan memang otot menempel di tulang kalau kita ilustrasikan pada ayam goreng tadi. Nah, bedanya itu kalau otot polos itu ada di sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita ada tulangnya nggak? Nggak ada. Nah, makanya yang menempel pada tulang itu adalah otot lurik. Jadi kemungkinan yang kita makan saat kita makan ayam goreng itu otot polos atau otot lurik? Polos. Otot polos karena dia yang menempel di tulang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang otot jantung. Otot jantung. Cirinya apa ya yang membedakan dengan otot lainnya? Otot jantung gimana bentuknya? Serabut, bercabang. Oke,
di jantung kita itu otot mana? Otot jantung. Otot jantung. Oke. Bintang untuk anak karena dari tadi sudah membantu menjawab. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Apakah sudah dapat dipahami? Dapat dipahami, Kak. Oke. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Nah, kita mau cek konsep kita hari ini deh. Yang pertama kita tadi udah belajar tentang komponen sistem gerak. Komponen sistem gerak kita tadi ada apa aja? Komponen gerak kita tadi ada sendi, otot, tulang. Oke, sendi, otot, tulang. Yang bekerja sebagai penggeraknya apa? Apa sendi? Otot. Sendi itu yang mengarahkan. Kalau yang digerakkan itu apa namanya? Tulang. Tulang. Oke, good job buat Hana. Oke, selanjutnya kita udah belajar tentang penggerak, sistem penggeraknya. Apa tadi sistem penggeraknya? Berarti otot. Otot itu ada beberapa karakteristik utama. Apa aja nih? Ada Kontraktilitas, ekstensivitas, dan ada elastisitas. Kontraktilitas itu apa? yang memendek. Memendek. Otot dapat memendek. Selain itu ekstensibilitas yaitu memanjang. Terus elastisitas otot dapat kembali ke. Oke. Terus jenis otot itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa aja nih? Otot polos, Otot polos, lurik, otot lurik dan otot jantung. Nah, otot polos berbentuk gelondong, ada di organ pencernaan dan pernapasan. Sedangkan otot lurik ada di tulang. ada di tulang nih. Dia yang menempel. Kalau kita makan ayam yang dimakan berarti otot apa? Lurik. Otot lurik. Sedangkan otot jantung apa? Bentuknya bercabang. Pokoknya paling beda yang bentuknya bercabang itu otot jantung. Terus ada di mana? Di jantung. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami. Pahami, Bu. Kakak. Oke. Nah, selanjutnya kakak udah kirim sebentar kakak kirim bisa diperiksa di akunnya masing-masing. Kakak sudah mengirimkan beberapa soal nih tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, silakan bisa dikerjakan. Baik. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk menjawab? Ada 10 soal ya kakak kirim. Butuh waktu berapa lama? 10 menit? Boleh. Oke, kalau gitu silakan dibaca dan dikerjakan, nanti kita bahas bersama. Baik.
Sudah selesai? Sedikit lagi, Kak. Oke. Sudah, Kak. Oke. Nah, kalau gitu kita bahas dari pertanyaan nomor 1 ya. Di situ ada gambar nih. Nah, itu gambar apa? Gambar lengan. Lengan ya, gambar lengan. Nah, di situ ada garisnya. Ada Q, P sama R. Nah, bagian yang berfungsi sebagai alat gerak aktif ditunjukkan oleh huruf apa? Huruf Q. Huruf Q. Kenapa huruf Q? Itu apa sih yang huruf Q itu apa? Otot. Otot. Kenapa otot jadi sistem gerak yang aktif? Karena bisa memanjang dan memendek. Oke, karena bisa memanjang dan memendek. Dia punya karakteristik elastisitas dan kontraksilitas dan ekstensibilitas. Nah, jadi dia itu aktif bergerak. Jadi semua gerakan kita itu dikendalikan oleh otot. Dan di dalam otot itu ada sarafnya loh. Makanya kadang kita gerak sadar dan tidak sadar. Kalau kita berkedip itu termasuk apa? Gerak yang nggak sadar ya. Kadang kita kedipan kalau kedip. Itu termasuk gerakan yang dipicu oleh otot. Karena di dalam otot itu ada apa? Tadi? Iya, ada sarafnya. Nah, lanjut ke nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Saat dia menyentuh jari tangannya, ia merasakan sesuatu yang keras. Bagian tersebut adalah tulang. Yang kedua, Maria sedang memakan ayam goreng. Daging ayam yang dimakan Maria sebenarnya merupakan otot dari ayam. Yang ketiga, Tina dapat tersenyum karena otot di bagian wajahnya dapat berkontraksi untuk menarik mulutnya untuk tersenyum. Manakah pernyataan yang tepat tentang sistem gerak? Kalau yang pertama kira-kira benar atau salah nih? Benar. Benar. Kenapa? Karena karena tulang kita itu keras. Coba deh dipencet ini jarinya. Keras kan? Itu adalah tulang. Lalu yang kedua, Maria memakan ayam goreng. Nah, ayam gorengnya itu sebenarnya adalah otot. Benar atau salah? Benar. Terus Tina dapat tersenyum karena otot di bagian wajahnya dapat berkontraksi. Kalau tersenyum itu kira-kira ototnya panjang atau memendek? Memendek. Karena ketarik. Nah, berarti kontraktif atau ekstensibilitas yang mana? Kontraktif. Berarti semua pernyataannya benar. Nah, kita bahas satu lagi, nomor 3. Vina diminta untuk mendeskripsikan gambar sebuah otot. Deskripsi yang tepat mengenai gambar otot tersebut adalah, itu gambar otot apa sih? Otot jantung. Otot jantung. Kenapa otot jantung? Karena ada apanya? Karena ada Serabutnya dan bercabang. Oke. Yang A, gambar tersebut merupakan otot lurik karena memiliki bentuk serabut tanpa anyaman atau tidak bercabang. Benar atau salah? Salah. Oke. Gambar yang B, gambar tersebut adalah otot lurik karena memiliki bentuk serabut bercabang seperti anyaman. Benar atau salah?
benar-benar bercabang, tapi namanya otot lurik. Otot lurik tidak memiliki cabang. Lalu yang C, gambar tersebut adalah otot polos karena memiliki bentuk gelondong seperti gulungan benang. Benar atau salah? Salah, karena yang berbentuk gelondong itu apa? Otot polos. Lalu yang D, gambar tersebut adalah otot jantung karena memiliki bentuk serabut yang bercabang seperti anyaman. Betul atau salah? Betul. Nah, jadi otot jantung itu berbentuk serabut dan bercabang seperti anyaman. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Cukup. Oke, kalau cukup, sebelum kita akhiri, kita simpulkan lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa? Tentang Sistem gerak. Kita belajar apa aja hari ini? Yaitu komponen sistem gerak dan komponen sistem gerak tadi ada apa aja? Tulang, sendi, sama otot. Lalu otot itu ada berapa jenis? Tiga apa aja? Otot dan jantung. Selanjutnya ada karakteristik dari otot, itu apa aja? Kontraktilitas, Oke, ekstensibilitas dan elastisitas. Nah, ini perbedaan jenis-jenis otot. Kalau otot polos bentuknya apa? Gelondong. Kalau otot lurik bentuknya silindris, dan otot jantung bentuknya serabut dan bercabang. Oke. Nah, sampai sini Kak, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Jelas? Jelas. Oke. Jangan lupa belajar di rumah. Nah, nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang saraf tadi tuh yang sekilas sudah Kakak jelaskan. Jadi ada gerakan sadar dan tidak sadar yang ada di dalam otot, di mana otot itu ada sarafnya. Oke? Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.